Kalian penasaran? Beli ini, biar wangi. Oke. Halo semua, balik lagi di channel Illusion Podcast. Nah, dimana jadi tempat kita buat bahas info terkait isu menarik dunia. Kenalin, aku Via, yang bakal bawain cerita fakta buat kamu semua. Kalau di minggu kemarin kita udah bahas apa itu Bohemian dan sejarahnya, kali ini yang akan kita bahas itu terkait ritual apa aja yang ada di sana dan fasilitas apa aja kalau kita, misal, jadi anggota klub eksklusif ini. Oke, mari kita mulai. Simbol Bohemian Grove. Jadi, klub Bohemian Grove sendiri memiliki satu simbol yang terkenal, yaitu burung hantu. Burung hantu ini memiliki makna yang melambangkan kebijaksanaan. Di tempat klub ini itu sendiri terdapat satu patung burung hantu raksasa yang berkisar setinggi 9 meter atau 30 kaki. Nah, patung burung hantu ini itu terbuat dari beton dengan penyangga baja dan berdiri di hulu sungai di Grove. Patung ini sendiri didirikan di tahun 1920 oleh presiden klub kedua yaitu Haig Patigan. Sejak tahun 1929, kuil burung hantu ini menjadi latar belakang dari upacara Celebration of Care. Perlu kalian semua tahu, para anggota ini itu menamai patung burung hantu ini dengan sebutan Molok. Apa itu Molok? Molok sendiri berarti dewa laki-laki dari Kan'an yang disembah oleh orang Amon di masa perjanjian lama. Nah, penyembahan Molok ini itu dihubungkan dengan persembahan anak-anak yang menjadi korban kebakaran di Tofet dekat Yerusalem. Dan hal ini dikutuk di kitab perjanjian lama. Di tahun 1935 sendiri, para sarjana ini berspekulasi bahwa Molok ini sendiri ya berarti pengorbanan. Masuk yang kedua, Celebration of Care. Apa itu Celebration of Care? Ini salah satu pertunjukan atau ritual teater simbolik yang dilakukan setiap tahun oleh para anggota Bohemian Club. Upacara ini dilakukan oleh beberapa anggota klub dengan memakai kostum seperti dewa-dewi. Nah, kegiatan ini dilakukan pertama kali di tahun 1881 yang dirancang oleh James F. Bowman dan George T. Bromley yang berperan sebagai imam besar. Awalnya, persembahan ini dibuat dengan pertunjukan plot dramatis hijinks di akhir pekan pertama perkemahan musim panas. Setelah itu diadakan dengan spirit Kel yang dibunuh oleh pahlawan Jinx dan dikremasi. Upacara tersebut berfungsi sebagai katarsis bagi semangat tinggi yang terpendam dan untuk mempersembahkan secara simbolis penyelamatan pepohonan oleh klub. Nah, katarsis ini berarti proses pelepasan emosi yang terpendam secara sehat dan konstruktif. Celebration of Care ini dipisahkan dari pertunjukan Groove yang lain di tahun 1913. Nah, di tahun ini, Celebration of Care ini dipindahkan di malam pertama menjadi pengusiran setan untuk memastikan keberhasilan di 2 minggu berikutnya. Sedang pertunjukan Groove yang lain ini dipindahkan di akhir perkemahan. Ya, seperti yang bisa ditebak sama kalian kalau upacara ini dilakukan di depan patung burung hantu tadi. Upacara ini dilengkapi dengan tambahan suara anggota klub Walter Cronkite saat upacara tersebut. Kalian bisa Selain Celebration of Care, ada pertunjukan lain nih. Ada pertunjukan musik, drama, teater, dan pidato dari tokoh-tokoh besar seperti Presiden Amerika. Maaf ya, katanya nggak boleh iklannya pakai video, jadi kita iklan manual. Nah, kalau kalian pegel pakai ini. Aku kemarin waktu jatuh dari motor itu juga pakai ini. Pegel buat kram, buat linu, semuanya. Namanya Contour Paint. Dah. Oke, masuk ke segmen kedua. Kira-kira fasilitas apa aja kalau kita jadi anggota klub ini? Jadi di hutan ini itu banyak perkemahan yang terdiri dari camp-camp.
Nah, di sekitar camp itu dikelilingi pohon redwood tua seluas 65 hektar dengan tinggi itu 300 kaki atau 91 meter. Pohon-pohon ini itu umurnya sudah 1000 tahun lebih tua daripada kita. Jumlah camp yang ada di sana itu berkisar ada 118 camp di tahun 2007. Berarti kalau sekarang ini udah nambah ya campnya. Camp ini itu bersifat patrilineal, yaitu maksudnya di dalam sebuah camp itu tuh kayak mereka itu memiliki hubungan sedarah sama kayak saudara gitu, yang menjadi sarana utama untuk membentuk kontak persahabatan bisnis dan politik tingkat tinggi. Di antara camp unggulannya itu ada Hillbills, Mandalay, Caveman, Stowaway, Uplifters, Owl Nest, Getaway, Isle of F's, Los Angeles, Silverado Squatters, Semper Firearms, Hillside, dan Idlewild. Selain fasilitas camp tadi, ada penunjang lain nih dari berlangsungnya kegiatan ini, yaitu pertama ada panggung groove. Ini sebuah amphitheater dengan tempat duduk muat untuk 2000 orang. Digunakan untuk melakukan pertunjukan groove pada akhir pekan terakhir perkemahan pertengahan musim panas. Panggungnya itu meluas sampai ke lereng bukit. Yang kedua, ada lingkaran lapangan. Amphitheater ini berbentuk mangkuk yang digunakan untuk komedi musikal Low Jinks dan digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan lainnya. Yang ketiga, ada lingkaran api unggun. Ini memiliki lubang api unggun di tengah lingkaran dan dikelilingi oleh bangku-bangku kayu merah yang berukir. Lingkaran api unggun ini digunakan untuk pertunjukan kecil dan dalam suasana yang lebih intim. Yang keempat, ada panggung museum. Tempat ini semi outdoor dengan panggung tertutup. Ini digunakan untuk pidato dan pertunjukan ensemble kecil. Yang kelima, ada tempat makan. Tempat makan ini menampung sekitar 1.500 pengunjung secara bersamaan. Yang keenam, ada clubhouse. Ini dirancang oleh Bernard Maybeck di tahun 1903 dan selesai di tahun 1904 di tebing yang menghadap sungai Rusia. Tempat ini digunakan sebagai gedung makan, minum, dan hiburan serbaguna lainnya, serta menjadi tempat pertemuan perencanaan proyek Manhattan yang diadakan di tahun 1942. Yang terakhir, ada kuil burung hantu dan danau yang udah disebutin di awal. Nah, kuil burung hantu ini itu digunakan untuk pertunjukan Celebration of Care yang berlangsung di hari Sabtu pertama perkemahan. Ini juga menjadi lokasi lakeside tryouts setiap hari pukul 12.30 siang. Di sini itu terdapat pembicaraan oleh tokoh-tokoh besar secara informal seperti pejabat kabinet, pemimpin bisnis, profesor, astronot, direktur Badan Intelijen Pusat, calon presiden, ataupun mantan presiden. Nah, itu dia episode kedua kali ini. Next kita bahas terkait Bohemian di episode 3 terakhir. Makasih buat kalian yang udah mau nonton dan dengerin podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, aku Via pamit undur diri. See you next time. Bye.